Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sabina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Baraya Kabar Priangan dan seluruh warga masyarakat Priangan Timur, Jawa Barat, dan seluruh masyarakat di kawasan Nusantara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih berada di hari pertama yang sangat mulia, yaitu di hari pertama di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Hari pertama yang kita rasakan bahwa betapa semaraknya masyarakat muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan, karena mereka tahu bahwa banyak peristiwa, banyak amaliyah, banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang bukan main, luar biasa. Bahkan hampir semuanya itu merupakan advertensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berpuasa. Kalau kita bicara tentang puasa, jaminannya banyak sebetulnya. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan perhitungan, maka dosanya akan dihapus, dosa-dosa yang terlewat atau yang lalu. Seperti Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka dosanya akan yang lalu atau yang lampau akan diampuni. Nah, inilah salah satu advertensi dari Nabi. Betapa tidak? Salah satu advertensi dari Nabi, betapa tidak? Jadi alhamdulillah di hari pertama ini kita masih terasa semarak dan sangat luar biasa. Bahkan tarawih malam pertama masih tidak tertampung sampai pasang tenda, pasang karpet di luar masjid. Itu menunjukkan bahwa gairah dan semarak umat Islam dalam menyambut bulan Ramadan sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, awal Ramadan ini merupakan bagian dari sisi kehidupan manusia yang disebut dengan akan mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita klasifikasikan dari 30 hari Ramadan itu 1 sampai 10 itu rahmat Allah akan turun kepada orang yang berpuasa. Kemudian 11 sampai 20 maka akan turun maghfirah Allah kepada umat yang berpuasa. Kemudian 20 sampai terakhir maka itu pintu surga akan dibuka lapang-lapang dan haram bagi orang yang berpuasa untuk masuk neraka. Artinya Allah memberikan advertensi kepada orang yang berpuasa sangat luar biasa. Nah, yang berikutnya, puasa ini memang tidak hanya bisa menahan makanan, menahan haus, menahan minum, dan lain-lain. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa menjaga ucapan dan lisan agar kita tidak terjerumus kepada manusia yang hanya puasanya kebagiannya lapar saja. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi. Banyak orang yang berpuasa tetapi kemudian dia tidak mendapatkan pahala, hanya haus dan lapar. Orang yang seperti apa ya puasanya? Orang yang tidak bisa menjaga ucapan dan menjaga lidahnya. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Asyamu junnatun ma lam yahrika illa bin namimah wal kadibah." Nabi bersabda, sesungguhnya puasa ini ibarat benteng yang tidak bisa ditembus dengan bentuk apapun, kemunkaran apapun, kejelekan apapun,
kedoliman apapun nggak bisa menembus orang yang berpuasa. Tetapi dua yang bisa ditembus oleh kedoliman dan kemunafikan atau kemungkaran, mereka yang berpuasanya namimah, mengumpat, membicarakan aib orang, membicarakan kejelekan orang atau sesama muslim. Dan yang kedua, orang yang seringkali berkata dusta atau bohong. Oleh karena itu, mari kita jaga baraya priangan, kita jaga ucapan kita jaga lisan kita jaga pandangan kita jaga pendengaran kita. Apapun atau bagaimanapun orang mencaci maki kita, dimanapun keadaannya, kata Nabi, ketika kita dicaci maki, dihina, diolok-olok oleh orang lain, cukup kita berkata, ini so'imun, maaf bahwa saya ini lagi berpuasa. Nah, yang terakhir, saya mengajak kepada para priangan, mari kita manfaatkan momentum ini, mumpung kita ada. Belum tentu puasa depan kita masih hidup, mumpung kita ada. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, tak kalah pentingnya. Kata Nabi, orang yang bersedekah di bulan puasa, sekalipun dia udur tidak puasa karena tua atau karena sakit, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ya, ukuran sedekah bukan nominalnya, tapi kan keikhlasannya. Kata Al-Ghazali, ketika orang yang sangat miskin tidak mampu berpuasa, tidak usah khawatir, katanya, kata Al-Ghazali, ambil aja setetes gula pasir, taburkan di lantai, maka niscaya semut akan mengandungi gula tersebut dan mereka akan menyantapnya dengan senang hati. Itu kata Al-Ghazali. Jadi ukuran sedekah bukan nominal besarnya, tetapi adalah keikhlasannya. Mudah-mudahan kita semua dan baraya priangan dalam menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di tahun 1445 Hijrah ini, kita semua diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang bersifat amaliyah yang terbaik. Apakah qiyamul lail, apakah tadarus Al-Quran, apakah bersedekah di luar zakat. Kalau zakat itu wajib kan? Zakat fitrah, zakat mal itu wajib. Tapi sedekah di luar zakat kita lakukan setiap saat, minimal memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Dan kelebihannya bahwa di bulan ini adalah Al-Quran diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ini menjadi pedoman kita untuk hidup kita selama di alam dunia maupun bekal kita di akhirat. Dan satu hal, Quran dengan puasa sama-sama punya kepentingan yang luar biasa, mensafaati orang yang berpuasa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, As-siyam wal Quran yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwa Al-Quran dan ibadah puasa akan memberikan syafaat kepada mereka yang berpuasa di siang hari dan di malam harinya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua di awal puasa ini kita tetap semangat. Sholat tarawih tidak hanya malam pertama penuh, tapi selamanya penuh dan seterusnya penuh. Dan kita akhiri puasa kita dengan raihan yang kita inginkan adalah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan janji Al-Quran bahwa puasa ini adalah endingnya la'allakum tattaqun. Demikian barangkali. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.